Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, salawat kepada Nabi. Yang terhormat Ibu Arifah Tresia, STMTI, PhD, selaku dosen utama mata kuliah Coding dan Pemrograman. Yang saya hormati Valerian Virgil Julius Kanar sebagai Asdos mata kuliah Coding dan Pemrograman, serta rekan-rekan yang berbahagia. Kami dari kelompok pemuja Mars Angels akan menjelaskan, memaparkan, dan merepresentasikan tentang materi enskripsi data. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari 7 orang. Yang pertama, perkenalkan saya sendiri, Rahmat Juniansa. Yang kedua, Asar Pawazi. Yang ketiga, Cahaya Dwi Anggola. Yang keempat, Alia Perawita. Yang kelima, Pilanika. Yang keenam, Aziz Prasetyo. Dan yang ketujuh, Ihsan Rahmat Akiki. Materi akan disampaikan oleh pemateri 1-6 dan silakan disimak baik-baik. Baiklah, untuk yang materi yang pertama yaitu enkripsi. Apa itu enkripsi? Enkripsi adalah aktivitas mengubah bentuk data yang awalnya mudah dipahami menjadi kode yang sulit dipahami. Hal tersebut karena fungsi utama enkripsi adalah mengamankan data. Enkripsi dipakai untuk menanggulangi seiring adanya cybercrime atau kejahatan dunia maya, seperti peretasan email, phishing, pencurian data, carding, dan sejenisnya. Selanjutnya yaitu, apa itu enkripsi data? Enkripsi data adalah proses pengubahan data dari bahasa yang mudah dipahami oleh manusia menjadi bahasa pemrograman yang hanya bisa dipahami oleh komputer. Tujuannya adalah untuk mengamankan data dari potensi pencurian data oleh hacker yang berhasil masuk ke dalam jaringan komputer seseorang. Enkripsi salah satu cara untuk melindungi data di era digital pada saat ini, seperti password email, password ATM, dan sejenisnya. Oleh karena itu, semua platform digital wajib memakai enkripsi. Enkripsi berasal dari bahasa Yunani, yaitu kriptos, yang berarti bahasa atau rahasia atau tersembunyi. Kemudian yaitu dalam proses ini terdapat beberapa istilah yang perlu dipahami, yaitu yang pertama plain text, yang kedua yaitu ciphertext, yang ketiga yaitu cryptographic key. Plain text yaitu bahasa atau data mentah yang bisa dipahami oleh manusia. Yang kedua yaitu ciphertext, yaitu bahasa atau data pemrograman yang tidak bisa dengan mudah dipahami oleh manusia. Yang ketiga yaitu cryptographic key, yang berarti serangkaian bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengubah plain text menjadi ciphertext dan sebaliknya. Selain oleh pengiriman atau pembuatan data tersebut, sebagai kunci ini juga dimiliki oleh penerima data tersebut. Kebalikan enskripsi adalah deskripsi. Deskripsi adalah proses pengubahan data dari bahasa komputer atau ciphertext ke dalam bahasa yang mudah dipahami oleh manusia. Dalam banyak hal, hasil proses deskripsi ini bisa diakses oleh banyak orang. Namun, dalam hal-hal tertentu yang bersifat rahasia, hasil deskripsi ini hanya bisa diakses oleh individu yang memiliki public key untuk mengakses data tersebut. Mungkin itu dari pemateri pertama. Selanjutnya itu akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan menjelaskan cara kerja enskripsi. Enskripsi ini digunakan untuk menyandingkan data-data atau informasi sehingga tidak dapat dibaca oleh orang yang tidak berhak dengan enskripsi tersebut. Data kita disandingkan encrypted dengan menggunakan sebuah kunci or key untuk membuka XA main descriptive. Data tersebut juga digunakan sebuah kunci yang dapat sama dengan kunci yang mengekskripsi private key atau dengan kunci yang berbeda public key. Cara kerja enskripsi data sederhananya yaitu dengan Anda memasukkan plain text, misalnya aku sebenarnya suka sama kamu, oleh cryptographic key yang ada dalam sistem Anda. Kata-kata tersebut diubah menjadi seperti kode yang berada pada itu PPT, yaitu 8917 BHY VZ HG seperti yang tertera tersebut disebut dengan ciphertext. Penerima pesan tersebut kemudian menggunakan cryptographic key untuk mengubah seperti kode yang tertera pada PPT kembali menjadi aku sebenarnya suka sama kamu. Apabila cryptographic key yang digunakan oleh pengirim dan penerima adalah sama, maka proses enkripsi yang mereka lakukan disebut dengan enkripsi simetris. Namun apabila cryptographic
Namun apabila cryptographic key yang digunakan tidak sama, maka proses tersebut disebut dengan enkripsi asimetri. Demikian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu fungsi dari enkripsi data. Yang pertama yaitu menjaga kerahasiaan informasi. Tujuan utama dari proses enkripsi data adalah supaya data tersebut tidak bisa dibaca dan dipahami oleh para pelaku tindak kejahatan cyber. Dengan mengubah plain text menjadi ciphertext, diharapkan para peretas yang bisa masuk ke dalam jaringan tidak bisa memahami dan mengubah data tersebut. Akibatnya, data pribadi pengguna internet menjadi lebih aman. Kemudian, yang kedua adalah untuk memastikan data disampaikan dengan sebagaimana mestinya. Apabila tidak diubah menjadi ciphertext, hacker tidak hanya bisa memahami data tersebut, tetapi juga bisa menggantinya sesuai dengan keinginan mereka. Akibatnya, penerima pesan atau data tersebut bisa menjadi salah paham. Oleh karena itu, enkripsi data juga dibutuhkan supaya data yang dikirimkan tidak bisa dipahami dan diubah oleh pihak manapun yang tidak diizinkan. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada website perusahaan. Enkripsi juga bisa diterapkan untuk mengamankan sebuah website dari serangan cyber. Umumnya, website memiliki enkripsi. Apa sih kok? Kemudian yang ketiga adalah untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan kepada website perusahaan. Enkripsi juga bisa diterapkan untuk mengamankan sebuah website dari serangan cyber. Umumnya, website yang sudah menerapkan enkripsi ini memiliki tanda gembok dan tulisan HTTPS di bagian URL-nya. Dengan memiliki dua tanda ini di URL, maka kepercayaan pelanggan terhadap keamanan website tersebut akan meningkat. Secara khusus, dan kualitas perusahaan Anda secara umum juga akan meningkat. Apalagi saat ini Google juga akan mengirimkan pemberitahuan apabila seorang pengunjung mengunjungi website yang berbahaya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudara saya. Baiklah, selanjutnya ada jenis enkripsi data. Yang pertama adalah Triple Data Encryption Algorithm atau Triple Dash atau 3-Dash. Adalah metode enkripsi simetris yang meningkatkan keamanan dengan menerapkan algoritma data encryption standar 3 kali pada setiap blok data. Prosesnya terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap pertama atau enkripsi pertama. Data plain text dienkripsikan dengan kunci pertama atau key-1 menggunakan dash. Deskripsi kedua, hasil enkripsi pertama dideskripsikan dengan kunci kedua atau key-2 menggunakan dash. Dan enkripsi ketiga, data hasil deskripsi kedua dienkripsikan kembali dengan kunci ketiga menggunakan dash. Dengan proses ini, Triple Dash memberikan keamanan lebih kuat dibandingkan dash tunggal. Baik, yang kedua adalah Advanced Encryption Standard atau AES adalah algoritma enkripsi simetris yang sangat aman dan efisien. Dikembangkan oleh NIST dan diadopsi sebagai standar pada 2001. AES menggunakan kunci 128, 192 atau 256 bit untuk mengenkripsi dan mendeskripsi data dalam blok 128 bit melalui beberapa ronde program kompleks. AES menggunakan luar dan dalam komunikasi penyimpanan data dan transaksi keuangan. RSA adalah metode enkripsi asimetris menggunakan kunci publik untuk enkripsi dan kunci privat untuk deskripsi. Dikembangkan pada tahun 1977, keamanan tergantung pada kesulitan pemfaktoran bilangan besar. Prosesnya melibatkan pembuatan kunci dan bilangan prima besar, enkripsi dengan kunci publik, dan deskripsi dengan kunci privat. RSA digunakan dalam protokol HTTPS untuk keamanan internet. Baiklah, kemudian ada Blowfish adalah algoritma enkripsi asimetris yang dirancang oleh Bruce Skinner pada tahun 1993 sebagai pengganti DES dengan kunci variabel 34 sampai 448 bit dan blok 64 bit. Blowfish menggunakan 16 ronde enkripsi. Algoritma ini cepat, aman, dan bebas digunakan meski banyak digunakan. Blowfish ini sering digantikan oleh AES. Kemudian yang kelima ada Topfish atau algoritma enkripsi simetris yang dikembangkan oleh Bruce Skinner dan timnya sebagai penerus Blowfish. Blowfish menggunakan kunci hingga 256 bit dan memproses blok data 128 bit melalui 16 ronde. Dirancang untuk cepat, fleksibel, dan sangat aman. Topfish efisien dan diimplementasikan dalam perangkat keras dan perangkat lunak. Algoritma ini adalah finalis dalam kompetisi untuk Advanced Encryption Standard, namun akhirnya AES yang terpilih.
Kemudian yang terakhir adalah format preserving encryption. Adalah metode enkripsi yang mempertahankan format isi data. Misalnya, nomor kartu kredit atau nomor telepon yang dideskripsikan tetap memiliki panjang dan format yang sama. VPA digunakan dalam aplikasi yang memerlukan konsistensi struktur data, seperti basis data atau sistem yang harus kompatibel dalam format tertentu tanpa modifikasi bahasa. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari contoh pemrograman enkripsi data. Program ini adalah implementasi sederhana dari algoritma Caesar cipher untuk mengenkripsi dan mendeskripsikan pesan. Berikut adalah penjelasan rinci tentang cara kerja programan tersebut. Yang pertama, library yang digunakan CPP pagar include dalam kurung isstream tutup kurung, pagar include dalam kurung string tutup kurung. Library ini digunakan untuk input atau output dan manipulasi string. Kedua, fungsi enkripsi Caesar CPP std.2 string enkripsi Caesar dalam kurung cons std.2 string dan teks in kunci tutup kurung. std.2 string hasil sama dengan teks for dalam kurung char dan c.2 hasil tutup kurung. If isalpha dalam kurung c tutup kurung char batas sama dengan isuper dalam kurung c tutup kurung. Tanda tanya tanda petik a.2 a kecil c sama dengan tutup kurung c minus batas plus kunci tutup kurung persen 26 plus batas. Return hasil titik 2. Yang pertama, fungsi ini mengenkripsi pesan menggunakan algoritma Caesar cipher. Kedua, teks adalah pesan asli yang akan dienkripsi. Ketiga, kunci adalah jumlah pergeseran huruf dalam alfabet dalam kurung 0 sampai 25 tutup kurung. Keempat, hasil adalah salinan dari teks yang akan diubah. Kelima, loop for memproses setiap karakter C dalam hasil titik 2. Yang terakhir, ke-6, isalpha dalam kurung C mengecek apakah C adalah huruf. Yang ke-7, isover dalam kurung C tanda tanya A besar titik 2 A kecil menentukan batas huruf besar atau kecil. Yang terakhir, C minus batas plus kunci persen 26 plus batas menghitung posisi baru karakter setelah pergeseran dan memastikan tetap dalam rentang alfabet. Ketiga, fungsi deskripsi Caesar CPP std.2 string deskripsi Caesar cons std.2 string dan teks in kunci tutup kurung. Return enkripsi Caesar teks 26 minus kunci tutup kurung titik 2. Fungsi ini mendeskripsikan pesan yang dienkripsi dengan Caesar cipher. Ia memanggil enkripsi Caesar dengan kunci yang diubah menjadi 26 minus kunci yang secara efektif menggeser huruf ke arah berlawanan. Keempat, fungsi main CPP in main dalam kurung tutup kurung std string pesan in kunci in pilihan std code masukkan pesan std.2 get line dalam kurung std cin pesan std.2 code masukkan kunci 0 sampai 25.2 tanda petik std.2 cin kunci std code pilih titik 2 1 untuk enkripsi 2 untuk deskripsi std cin pilihan if pilihan sama dengan 1 std string terenkripsi enkripsi Caesar dalam kurung pesan kunci tutup kurung pesan terenkripsi tanda petik terenkripsi std n titik 2 else if pilihan sama dengan 2 std string terdeskripsi
dekripsi Kaisar pesan kunci tutup kurung. STD.2 code pesan terdekripsi STD N else. STD.2 code pilihan tidak valid. STD.2 N return 0. Program meminta pengguna memasukkan pesan dan kunci 0 sampai 25. Program kemudian meminta pengguna memilih antara enkripsi 1 atau deskripsi 2. Jika pilihan adalah 1, program mengenkripsi pesan menggunakan enkripsi Kaisar dan menampilkan hasilnya. Jika pilihan adalah 2, program mendekripsi pesan menggunakan dekripsi Kaisar dan menampilkan hasilnya. Jika pilihan tidak valid, program menampilkan pesan kesalahan. Berikut merupakan alur program dari program tersebut. 1. Input. Penggunaan memasukkan pesan yang ingin dienkripsikan atau dideskripsikan. Pengguna memasukkan kunci pergeseran. Pengguna memilih antara enkripsi atau deskripsi. Kedua, proses. Berdasarkan pilihan program memanggil fungsi enkripsi Kaisar atau deskripsi Kaisar. Fungsi enkripsi Kaisar menggeser setiap huruf dalam pesan berdasarkan kunci. Fungsi deskripsi Kaisar menggunakan huruf ke arah berlawanan dengan menggunakan kunci yang diubah. Ketiga, output. Program menampilkan pesan yang telah dienkripsi atau didekripsi. Dengan cara ini, program memungkinkan pengguna untuk mengamankan pesan mereka atau mengembalikan pesan terenkripsi ke bentuk aslinya menggunakan metode Kaisar Cipher. Selanjutnya, algoritma. Algoritma dari pemrograman tersebut adalah enkripsi Kaisar dan deskripsi Kaisar. Fungsi enkripsi Kaisar menerima dua parameter, yaitu string teks yang merupakan pesan yang akan dienkripsi dan integer kunci yang merupakan jumlah pergeseran karakter dalam Kaisar Cipher. Fungsi deskripsi Kaisar juga menerima dua parameter yang sama dengan enkripsi Kaisar. Namun untuk melakukan deskripsi, jumlah pergeseran yang diperlukan adalah 26 dikurangi kunci. Dalam fungsi enkripsi Kaisar lakukan hal berikut. Buat salinan dari teks ke dalam variabel hasil. Integrasi setiap karakter dalam hasil. Jika karakter tersebut merupakan huruf alfabet, tentukan batas huruf besar atau kecil sesuai dengan karakter tersebut. Geser karakter sebanyak nilai kunci dengan mengurangi nilai ASC huruf tersebut dengan nilai ASC batas. Kemudian mod dengan 26 agar jika melewati Z akan kembali ke A. Setelah itu, tambahkan nilai ASC batas kembali. Kembalikan hasil enkripsi dalam fungsi deskripsi Kaisar. Lakukan hal berikut. Lakukan deskripsi dengan memanggil fungsi enkripsi Kaisar dengan kunci yang dimodifikasi, yaitu 26 dikurangi nilai kunci di dalam fungsi main. Buat variabel pesan, kunci, dan pilihan untuk menyimpan pesan, kunci, pilihan, enkripsi atau deskripsi. Minta pengguna untuk memasukkan pesan, kunci, dan pilihan menggunakan std code dan std chain. Panggil fungsi enkripsi Kaisar dan deskripsi Kaisar tergantung pada pilihan pengguna. Cetak hasil enkripsi atau deskripsi. Ini adalah algoritma dari pemrograman yang mengimplementasikan Kaisar Cipher dalam bahasa C++. Program ini memanfaatkan fungsi-fungsi standar dalam C++ seperti std code, std chain, std getLine untuk interaksi dengan pengguna, serta fungsi manipulasi string dari handler string. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Itulah penjelasan dari kelompok kami, kelompok pemuja Mars Angels, tentang materi enskripsi data. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa enskripsi data adalah prosedur yang sangat penting dalam perlindungan kerahasiaan dan keamanan data. Enskripsi data memungkinkan data untuk dikirim dan disimpan secara aman sehingga tidak dapat dibaca atau diubah oleh orang yang tidak berwenang atau berkepentingan. Dengan demikian, enskripsi data sangat efektif dalam mencegah kebocoran data, pencurian data, dan penggunaan data secara tidak sah atau menyalahi hukum. Kesimpulan ini didukung oleh beberapa sumber, termasuk penelitian yang menunjukkan bahwa enskripsi data dapat meningkatkan tingkat keamanan data dan mencegah kebocoran data. Itulah penjelasan dari kami, kesimpulan yang telah saya sampaikan. Jika ada pertanyaan silakan lemparkan di kolom komentar. Kami dari kelompok Mars Angel
pemuja Mars Angel lebih tepatnya, memohon maaf apabila terdapat kesalahan. Kepada Tuhan kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.